Sobat Sehat dan Bahagia yang tercinta, saya akan bahas sekarang mengenai mengapa agama ada dan bertahan tetap mempunyai pengikut yang mempunyai pengaruh sangat besar pada mayoritas umat manusia, dan apa sebetulnya manfaat buat manusia. Kita mulai dari pandangan dalam agama-agama sendiri tentang manfaat beragama. Dalam Islam, Allah menurunkan ajaran agama dengan beberapa alasan yang berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia sebagai petunjuk hidup di dunia menuju alam akhirat. Allah menurunkan agama sebagai panduan agar manusia mengetahui jalan yang benar dalam kehidupan. Ini dijelaskan Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa arah, melainkan memberikan aturan dan prinsip moral agar manusia bisa hidup dengan baik dan selamat dunia akhirat. Yang kedua, agama diturunkan agar manusia dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dalam Islam ada konsep hak, kebenaran dan batil atau kesesatan, dan wahyu Allah menjadi standar utama dalam menentukan keduanya. Dalam surat At-Taubah ayat 33, dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Agama memberikan standar moral yang jelas dan membimbing manusia dalam bertindak adil dan beretika. Tujuan ketiga adalah agar manusia mengabdi kepada Allah, karena salah satu tujuan utama penciptaan manusia dalam Islam adalah untuk menyembah kepada Allah. Ini ditegaskan dalam ayat, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Melalui ajaran agama, manusia diajarkan bagaimana cara yang benar untuk menyembah Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Yang keempat, tujuan agama diturunkan adalah untuk menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Agama dalam Islam juga bertujuan untuk keselamatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Allah mengajarkan hukum-hukum yang bertujuan untuk kebaikan manusia dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik, dan juga pribadi. Dalam surat An-Nahl ayat 97 disebutkan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Melalui ajaran agama, manusia diberi pemahaman tentang surga dan neraka sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka. Tujuan agama berikutnya adalah sebagai bukti rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia. Allah menurunkan agama sebagai bentuk kasih sayang kepada manusia agar mereka tidak tersesat dan dapat menjalani kehidupan yang bermakna. Dan tidaklah kami mengutus kamu, hai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Agama Islam tidak hanya mengajarkan aspek ritual, tetapi juga bagaimana hidup dengan penuh kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Berikutnya dalam agama Kristen, ajaran agama diberikan oleh Tuhan kepada manusia karena beberapa alasan utama, seperti untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Menurut ajaran Kristen, manusia telah jatuh ke dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Tuhan mengirim Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk menebus dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu di dalam Roma pasal 3 ayat 23-24. Yesus juga mengajarkan kasih kepada sesama dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ajaran Kristen berfokus pada pengampunan, kasih sayang, dan kehidupan kekal melalui iman kepada Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 tersebut, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang
yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab mengandung ajaran moral, spiritual, dan etika yang membimbing manusia dalam kehidupan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Mazmur ayat 105. Dalam ajaran Hindu sekarang, ajaran agama diberikan untuk menuntun manusia dalam mencapai moksa atau pembebasan dan menjalani kehidupan yang selaras dengan hukum kosmis atau dharma. Dharma adalah prinsip ketertiban dan keseimbangan yang mengatur alam semesta. Tuhan atau Brahman menurunkan ajaran agama melalui kitab suci seperti Veda dan Avatar atau inkarnasi Tuhan untuk memastikan keseimbangan dunia tetap terjaga. Dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa ketika kebajikan atau dharma merosot dan kejahatan meningkat, aku sendiri datang untuk menegakkan kebenaran. Hindu mengajarkan bahwa manusia mengalami siklus kelahiran kembali atau samsara. Agama membantu manusia menjalani hidup dengan baik agar bisa mencapai moksa, kebebasan dari siklus ini dan bersatu dengan Tuhan. Dalam Hindu, ajaran agama diturunkan melalui kitab suci seperti Veda, Upanishad, dan Bhagavad Gita, serta melalui guru spiritual yang membimbing manusia ke jalan yang benar. Dalam Buddhisme, ajaran agama diberikan bukan oleh Tuhan tetapi oleh Buddha sebagai hasil dari pencerahannya. Tujuannya untuk menghentikan penderitaan atau duka. Buddha Gautama mengajarkan bahwa hidup dipenuhi oleh penderitaan atau duka, dan agama bertujuan untuk membantu manusia membebaskan diri dari penderitaan tersebut. Buddhisme mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah mencapai nirvana, di mana mengalami keadaan bebas dari keterikatan dan penderitaan. Jalan menuju nirvana adalah dengan mengikuti ajaran Buddha, termasuk melalui meditasi dan kehidupan yang benar. Ajaran Buddha menekankan kebijaksanaan atau prajna, moralitas atau sila, dan meditasi atau samadhi sebagai jalan untuk mencapai kesempurnaan diri dan kedamaian batin. Sedangkan menurut agama Tao, manusia harus hidup sesuai dengan hukum alam dan menghindari perlawanan terhadap alur alami kehidupan. Sabda Laozi dalam kitab Tao Te Ching, manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao, dan Tao mengikuti alam itu sendiri. Tao juga mengajarkan Wu Wei atau tindakan tanpa paksaan. Konsep Wu Wei berarti bertindak tanpa melawan aliran alam. Ajaran agama dalam Taoisme mengajarkan manusia untuk hidup sederhana dan tidak memaksakan kehendak terhadap dunia. Tao bertujuan memandu manusia ke kehidupan yang seimbang dan tenang. Melalui ajaran Tao, manusia dapat mencapai keharmonisan batin dan ketenangan hidup. Demikian berbagai tujuan menurut pandangan agama-agama besar di dunia ini. Sekarang kita tinjau bagaimana menurut sains. Dari pandangan neuroscience, psikologi dan biologi berpandangan bahwa agama atau spiritualitas adalah gejala natural manusia dan diperlukan secara biologis serta hormonal. Studi neuroscience menunjukkan bahwa aktivitas keagamaan seperti doa, meditasi, dan ritual akan mengaktifkan lobus frontal, sistem limbik, dan korteks prefrontal dorsolateral, yaitu bagian otak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, pengendalian emosi, dan kesadaran diri. Jika kita melakukan suatu ritual keagamaan seperti zikir, doa, atau ibadah bersama, maka akan meningkatkan hormon dopamin, sehingga timbul rasa kebahagiaan, penuh motivasi, dan keyakinan terhadap sesuatu yang lebih besar. Ada lagi hormon oksitosin yang akan terangsang oleh ritual agama, sehingga memperkuat rasa kebersamaan dan keterikatan sosial. Ini menjelaskan mengapa komunitas keagamaan cenderung lebih solid dan memiliki tingkat kepercayaan sosial yang tinggi. Praktek spiritual seperti meditasi dan doa juga mempunyai efek menurunkan stres dengan meningkatnya hormon serotonin yang berfungsi menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan. Dari sisi psikologi, keyakinan pada kekuatan yang lebih tinggi akan meningkatkan moralitas.
kepatuhan terhadap aturan sosial, dan kerjasama kelompok yang semuanya berperan pada kelangsungan hidup manusia sebagai spesies. Kepercayaan pada kehidupan setelah mati atau makna di balik penderitaan dapat membantu seseorang mengatasi ketakutan dan meningkatkan ketahanan jiwa. Dalam eksperimen pada para biksu Tibet yang bermeditasi dan biarawati Katolik yang berdoa, ditemukan bahwa aktivitas lobus parietal di otak menurun, yang menyebabkan perasaan kehilangan batas diri dan merasa menyatu dengan alam semesta atau Tuhan. Ketika seseorang melakukan meditasi dan doa akan memacu aktivitas prefrontal korteks di otak, sehingga akan meningkatkan perhatian, kontrol diri, dan rasa welas asih. Ritual keagamaan akan menurunkan hormon stres atau kortisol dan meningkatkan hormon kebahagiaan, yaitu serotonin dan oksitosin. Praktek ibadah dalam agama akan mengurangi kecenderungan agresif karena akan meningkatkan aktivitas di bagian otak yang berhubungan dengan empati dan kedamaian. Dan ternyata temuan sains menunjukkan bahwa percaya pada Tuhan juga diwariskan secara genetik melalui gen VMAT2, karena gen itu berperan dalam produksi dopamin, serotonin, dan norepinefrin yang mempengaruhi pengalaman spiritual dan religius. Orang yang mempunyai jenis VMAT2 tertentu cenderung lebih mudah mengalami pengalaman mistik atau religius. Jadi kesimpulan dari cerita saya tadi adalah bahwa dari sisi sains, agama adalah fenomena biologis yang muncul secara alami dalam otak manusia. Bahkan tertanam dalam gen, tentu mempunyai manfaat agar manusia bisa bertahan hidup dalam harmoni dengan alam dan lingkungannya. Kepercayaan kepada Tuhan memiliki manfaat moral dan sosial yang penting, seperti menciptakan solidaritas komunitas, mengatur perilaku, dan memberikan kenyamanan dalam menghadapi kematian. Kepercayaan bahwa Tuhan selalu mengawasi membuat orang lebih patuh terhadap norma sosial. Sistem imbalan seperti surga dan hukuman seperti neraka menciptakan alat kontrol perilaku yang kuat. Ritual dan doktrin keagamaan berguna untuk membangun loyalitas terhadap kelompok dan membedakan kita dari mereka. Dari titik ini, agama jika diamalkan secara salah bisa dimanfaatkan sebagai alat manipulasi yang menyebabkan terjadinya sikap fanatisme buta, mengorbankan bibit kebencian pada keyakinan yang berbeda, membuat peperangan dan perpecahan antar manusia. Semoga uraian ini ada manfaatnya.